Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khair Ivan Nastion dengan NPM 290-180 dari kelas B1 Pagi Sistem Informasi. Saya ingin menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Praktek Pemrograman Berbasis Objek. Di video kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari uh, tugas dan jawaban saya mengenai 3 soal yang telah saya kerjakan sebelumnya. Di sini saya telah menyelesaikan ada 3 codingan, di mana codingan pertama ini yaitu untuk menghitung berapa luas dari segitiga tersebut dengan memasukkan rumus-rumusnya, yaitu alas kali tinggi dan dikali 0,5. Yang kedua itu saya telah menyelesaikan ini untuk menampilkan informasi mengenai sebuah buku, yaitu nama penulisnya, judul bukunya, ukuran buku, tebal buku, cover buku, tanggal terbit, beserta ISBN-nya. Dan yang terakhir ini ialah ini seperti aplikasi yang mana kita tuh harus memasukkan username dan password yang benar. Jika kita masukkan username dan password yang benar, maka kita dapat berhasil untuk login ke dalamnya. Jika password atau username tersebut salah, maka kita tidak dapat masuk ke dalamnya. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari soal nomor 1, yaitu bagaimana buatlah sebuah program sederhana untuk menghitung luas segitiga dengan menginputkan alas dan tinggi segitiga, yaitu dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi dengan metode scalar. Oke, ini saya telah menyelesaikan codingan dari soal nomor tersebut yang telah saya siapkan. Saya akan jelaskannya. Di sini kita akan memasukkan yaitu input scanner, karena kita di sini menggunakan scanner, yaitu import java .util.scanner. Selanjutnya kita akan memasukkan codingan kita di bawah kode application logic here ini, yaitu scanner input sama dengan new scanner system .in. Di bawahnya kita letak integer alas, tinggi, titik 2. Di bawahnya kita letak double, luas, titik 2. Di bawahnya kita letak lagi, kita akan menginputkan alasnya dengan cara menuliskan yaitu sistem titik out, titik print, dan kita tuliskan di dalam kurungnya itu masukkan alas. Jadi, ini bertujuan untuk memasukkan jumlah alas berapa yang akan kita masukkan untuk menghasilkan luas segitiga tersebut. Di bawahnya untuk mendukung inputan dari masukkan luas alas tersebut, kita masukkan tuliskan A sama dengan input titik next integer dalam kurung. Di bawahnya sama seperti yang memasukkan alas tersebut, kita tuliskan sistem titik out titik print dan dalam kurung masukkan tinggi. Ini untuk menginputkan tinggi dari segitiga yang akan kita jumlahkan tersebut. Di bawahnya kita letakkan tinggi sama dengan input titik next integer di dalam kurung. Ini untuk mendukung inputan dan untuk memasukkan jumlah tinggi tersebut. Setelah semuanya kita letakkan paling akhirnya itu rumus dari cara menghitung luas segitiga tersebut, yaitu dengan luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi sama dengan, dan yang terakhir itu untuk menghasilkan jumlah dan hasil dari penjumlahan alas kali tinggi tersebut, kita tulis sistem titik out titik printin dengan dalam kurung luas segitiga
titik 2 tambah luas. Oke, kita akan melakukan hasil codingan ini, apakah berhasil atau tidaknya. Kita lihat, kita coba. Ternyata berhasil. Output yang keluar di sini ialah memasukkan alas. Di sini kita akan memasukkan alas kita, misalnya kita masukkan 20. Selanjutnya output yang keluar akan dimasukkan di tinggi. Di tinggi sini misalnya kita masukkan saja 15 cm. Maka luas output yang akan keluar itu adalah luas segitiga yang hasilnya itu 150. 150 ini didapatkan dari rumus tadi, yaitu 0,5 kali A kali alas kali tinggi tadi, maka akan menghasilkan jumlah tersebut. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini ialah untuk menampilkan informasi mengenai sebuah buku. Dengan soal yaitu buatlah sebuah program sederhana untuk menampilkan informasi sebuah buku. Pada output harus menampilkan informasi, nama penulis, judul buku, ukuran buku, tebal buku, cover buku, tanggal terbit, ISBN-nya. Di sini saya telah menyelesaikan codingan dari soal nomor 2 tersebut. Cara menampilkan informasi dari sebuah bukunya. Di sini kita tetap tulis ya, di atas public class-nya itu import Java util scanner. Karena bersama telah kita juga menggunakan scanner. Di bawah kode application ini kita tulis codingan kita, deklarasi variabel kita, nama, alamat, dan usia. Nah, setelah itu kita tulis di bawahnya itu scanner keyboard sama dengan new scanner system in. Terus setelah itu kita tulis system.out printing dan dalam kurung data informasi buku novel. Setelah itu kita sama saja seperti yang atasnya, system out print kita tulis, yang dalam kurung berbeda yaitu nama penulis. Setelah itu di bawahnya sama, judul buku, sama juga ukuran buku. Ini adalah informasinya agar kita nanti akan menginputkan informasi mengenai buku-buku tersebut, yaitu nama penulisnya, judul buku, ukuran buku, tebal buku, cover buku, tanggal terbit, serta nomor ISBN-nya nantinya. Kita akan menuliskan sistem outprint dengan di dalam kurung dengan apa yang akan kita inputkan tersebut. Setelah itu kita tulis apa codingannya, maka akan menghasilkan input nantinya informasi mengenai buku tersebut. Langsung saja kita run apakah ini berhasil atau tidaknya. Maka pertama keluar dari codingan ini yaitu nama penulis. Nama penulis misalnya kita tulis aja Khairul Anwar misalnya. Khairul Anwar. Ini untuk mendata buku. Baru di sini kita tulis misalnya judul buku. Judul bukunya misalnya Hujan. Terus kita buat ukuran buku. Misalnya kita buat aja 30 cm. Terus tebal bukunya kita buat aja 15 cm. Terus ada cover buku misalnya tebal. Ini untuk mendata buku-buku tersebut, tanggal terbit misalnya tanggal 13. Nomor ISBN-nya misalnya 123 456 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini adalah hasil codingan kita yang kita nantinya akan menginputkan data-data dari informasi buku tersebut untuk memudahkan kita dalam melihat buku tersebut. Dan soal yang terakhir, di sini kita akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya kita
disuruh untuk memasukkan username dan password yang benar. Apabila username dan password tersebut salah, maka kita akan tidak bisa masuk dan berhasil untuk login ke dalamnya. Di sini setelah menuliskan codingannya, dari import javax.swing ini sampai akhirnya, kita lihat saja di sini. Ini codingannya sangat panjang sampai bawah. Di sini di bagian if username dan equals ini, saya memasukkan username-nya itu harus memasukkan username nama saya, yaitu Khairul, yang artinya apabila selain nama Khairul username-nya, maka loginnya akan tidak berhasil atau gagal. Dan juga saya memasang password, yaitu B1 Pagi SI. Selain B1 Pagi SI, maka login tersebut akan gagal. Maka username-nya itu harus Khairul dan juga B1 Pagi SI. Di sini kita juga bisa mengubah username sesuka hati kita dan juga password sesuai hati kita. Setelah itu berhasil, maka secara otomatis layar akan memberikan informasi apakah kita berhasil login atau tidaknya, apakah username atau passwordnya salah atau tidaknya. Apabila kita sudah gagal sebanyak 3 kali, maka layar akan melakukan maintenance dan kita akan disuruh harap coba lagi. Ini merupakan codingan saya yang terakhir untuk bagaimana membuat sebuah menu login menggunakan metode JOptionPaint dengan menampilkan dialog Anda berhasil login dan Anda gagal login. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai jawaban dari tugas praktek pemrograman berbasis objek saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembuatan video dan juga penjelasan saya yang masih salah dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.